Dr. Dolittle. Di sebuah kota bernama Puddleby on the Marsh, hiduplah seorang dokter bernama John Dolittle. Dia adalah seorang dokter luar biasa yang dikenal baik oleh penduduk kota. Namun, dia juga dikenal karena hal lain. Dokter, aku telah mengalami rasa sakit yang mengerikan. Iya, aku mengerti. Tidak ada apa-apa dengan kalian berdua. Mungkin kau harus lebih makan sedikit keju. Seperti yang aku katakan, aku bangun hari ini hampir tidak bernafas. Quack. Bebek yang malang membutuhkan antibiotik. Dr. Dolittle. Oh, Nyonya Polly Piper, tolong beritahu aku tentang imajinasi, maksudku, masalahnya. Seperti yang aku katakan. Apa kau tidak apa-apa? Cukup. Aku akan menemui dokter lain. Selamat tinggal. Kau tahu, Dr. Dolittle sangat menyukai binatang. Di rumahnya ada banyak hewan dari semua jenis yang ada. Tikus di piano, ikan emas di kolamnya, kuda dan kambing tinggal di kamar dan di istal, dan favoritnya adalah Dap-Dap si bebek, Gap-Gap si babi, Jeb si anjing, Tucu si burung hantu, dan Polinesia si burung beo. Dia bisa berkomunikasi dengan luar biasa. Kehilangan pasien lagi? Dia juga tidak mendengarkan Polinesia, dan dia duduk di atas landak. Itu buruk. Tapi kita membutuhkan uang untuk menjalankan tempat ini, dan untuk kita makan juga. Aku telah hidup dari kerupuk jagung. Jagung! Suatu hari, seorang temannya memintanya untuk melatih seekor hewan. Kau hebat dengan para binatang. Kenapa tidak mencobanya? Dr. Dolittle melakukan sarannya, dan orang-orang mulai membawa hewan mereka kepadanya. Aku sangat senang ada dokter yang bisa mengerti aku. Dokter hewan lain terus mengobati perutku, tapi mataku lah yang membutuhkan perawatan. Sekarang sudah tidak apa-apa. Berita tentang Dr. Dolittle menyebar dengan cepat. Hewan bepergian melintasi negara untuk menemuinya, dan mereka memberitahu teman-temannya. Dr. Dolittle memberimu ini untuk batukmu. Oh, betapa indahnya. Namun, pada suatu saat, seekor buaya datang untuk meminta bantuan. Kumohon, jangan kirim aku kembali. Aku akan hidup damai di kolam ikan. Aku tidak akan makan ikan. Oh, ya ampun. Ya, kau boleh tinggal. Sayangnya, karena kehadiran buaya itu, hewan-hewan berhenti datang. Jadi penyelamatan Dr. Dolittle mulai berkurang. Tagihan belanjaan, tagihan listrik. Hewan-hewan mencoba membantu di sekitar rumah dan juga untuk membawakan uang. Itu saja yang kita punya hari ini. Mengapa tidak ada yang menyukai wortel? Wortel itu kan lezat. Musim dingin ini akan sulit. Dan itu begitu penting. Ini dimulai dengan Cici, monyet yang telah diselamatkan dari penjual yang kejam. Dokter, aku telah menerima kabar dari Afrika. Semua monyet di sana telah sakit dan tidak ada yang tahu mengapa. Oh, tidak. Mereka perlu bantuan. Kita harus segera ke sana. Dan bagaimana kita melakukannya, dokter? Kita tidak punya uang. Ini membuat semuanya terdiam. Mereka mulai sangat resah. Aku kenal seorang pelaut yang mungkin punya perahu. Aku pernah mengobati bayinya. Dan penjual kelontong yang baik dapat meminjamkan kita perbekalan. Jadi keesokan harinya, Dr. Dolittle berkeliling meminta bantuan pelaut dan penjual bahan makanan. Sudah ada perahunya, dan inilah ketentuan perjalanan kita. Aku sudah berjanji untuk membayarnya saat kita kembali. Itu bagus. Sebaiknya kita segera pergi. Semuanya segera bergegas berkemas untuk perjalanan dokter. Dia hanya membawa Dap-Dap, Gap-Gap, Jip, Tutu, dan Polinesia bersama dengan Cici dan buaya. Oh, Afrika. Akan menyenangkan untuk pulang. Aku harap keluargaku baik-baik saja. Mereka meninggalkan kunci dengan kuda, tiba di dermaga, dan naik di perahu. Oh, aku perlu bertanya kepada pelaut bagaimana mencapai Afrika. Aku telah terbang bertahun-tahun dan mengetahui jalannya cukup baik. Aku akan memandumu. Jadi mereka berlayar melintasi lautan pada siang hari, menyaksikan burung pipit kecil terbang. Pada malam hari, dia membawa lentera kecil bersamanya. Mereka berlayar selama berminggu-minggu sampai akhirnya. Daratan! Aku melihat daratan! Sekarang sudah gelap. Aku harap kita menepi dengan baik. Tapi ombak semakin besar dan menghantamkan perahu ke batu. Tidak. Cepat. Cici, bawa obat-obatan ke pulau dengan aman. Ayo, Gap-Gap. Sedang
aku coba. Mereka semua sampai di pantai dengan selamat. Semuanya di sini? Kita semua di sini. Aku memeriksa. Phew, sebuah kejutan buruk untuk jantungku. Aku akan menunjukkanmu ke sebuah gua. Itu akan aman di sana. Mereka menghabiskan malam dan beristirahat dengan baik. Cici, aku melihat lampu jauh di dalam hutan. Apa itu? Itu adalah istana Raja Jolingki. Kita tidak boleh membiarkan dia menangkap kita. Aku mengerti. Gap-gap konyol. Keesokan paginya, Cici memimpin kelompok itu ke monyet. Chip, gendong aku. Aku juga. Wait. Apa? Jangan pedulikan aku. Amatir. Kita sampai. Sampai di mana? Saudariku, saudaraku, sepupuku. Bentuk jembatan. Jembatan. Panggilan Cici menyebabkan kegemparan sehingga seluruh kelompok monyet mulai berayun. Siapa itu? Itu Cici. Cici. Mereka butuh jembatan. Cepatlah, jembatan, jembatan. Dokter Dolittle dan kelompoknya menyaksikan dengan takjub saat monyet-monyet itu melompat tinggi bergandengan tangan untuk membentuk jembatan di antara kedua tebing. Menyeberanglah, jangan khawatir, akan kubantu kau. Apa mereka akan terluka? Sama sekali tidak, kami semua sangat kuat. Dan ini adalah satu-satunya cara. Jangan lihat ke bawah. Mereka berjuang, tetapi segera mencapai sisi lain dengan selamat. Itu tadi menakjubkan sekali. Aku pernah dengar tentang jembatan monyet, tapi itu adalah pertama kalinya aku melihatnya. Ayo, kita hampir sampai ke rumahku. Sekarang kita sampai. Oh, tidak. Oh, ya ampun. Kemanapun mereka melihat, ada monyet yang terbaring sakit. Kumohon, tolong mereka. Polinesia, Gap-Gap, kalian semua tolong aku. Cici, bawa hewan lain dari keluargamu untuk membantu juga. Monyet dan Dokter Dolittle bekerja keras. Mereka membangun rumah rumput terpisah untuk yang sakit saat Dokter Dolittle memvaksin mereka semua. Gorila, simpanse, galago, setiap hewan datang untuk membantu ketika mereka mendengar Dokter Dolittle mengunjungi hutan mereka. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik. Mereka bekerja tanpa lelah selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Akhirnya, semua monyet pulih dan Dokter Dolittle juga kelompoknya tidur selama 2 hari penuh karena kelelahan. Sementara itu, monyet mengadakan pertemuan. Kita harus membalas budi ini. Cici, kau mengenal pria itu dengan baik. Akankah buah dan serangga terbaik kami bisa diberikan? Manusia tidak memakan serangga dari tempat asalnya, dan buah-buahan akan busuk. Yang terpenting untuk manusia itu adalah uang. Apa? Uang? Cici menjelaskan bahwa manusia tidak berdaya tanpa uang, dan kehidupannya bergantung pada air dan makanan. Itu terdengar mengerikan. Dan kami monyet tidak punya uang. Oh, raja adalah manusia. Apa dia punya uang? Dia pasti punya. Bukankah dia akan menangkap kita semua? Dia dan anak buahnya telah mencoba untuk membantu kami pulih. Tapi karena mereka tidak berhasil, maka mereka pergi. Jika kami membawa kalian kepadanya, kalian akan aman. Baiklah, ayo pergi. Raja di daerah itu adalah manusia yang baik dan sangat protektif terhadap rakyat dan makhluknya. Oh, wow. Kalian sembuh. Bagaimana ini terjadi? Pada saat itu, Dokter Dolittle dan kelompoknya dengan malu-malu melangkah keluar dari semak-semak. Kau siapa? Penjaga? Oh, tunggu yang mulia, biar aku jelaskan. Raja mendengarkan cerita Dokter Dolittle dan bagaimana dia menyelamatkan monyet. Itu sangat mengesankan. Tapi monyet-monyet itu sepertinya sangat menyukaimu. Dan mereka semua sudah sembuh. Aku mohon yang mulia, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku melihat sendiri. Ini Mependwa, dan dia bersamaku kemanapun aku pergi. Aku akan mengajukan pertanyaan, dan jika kau dapat memahami jawaban Mependwa, aku akan percaya padamu. Baiklah, halo Mependwa. Pertama, apa buah favoritku? Dia mengatakan dia suka kurma, tapi favorit yang sebenarnya adalah matoke. Matoke? Baiklah, satu lagi. Apa yang membuatku takut? Runtuhnya kerajaannya. Runtuhnya kerajaanmu. Dan kecoa terbang. Dan kecoa terbang. Yang terakhir, apa yang paling aku cintai di dunia ini? Dia mencintai kerajaannya.
tumbuhan, hewan, dan semua makhluk di dalamnya. Dr. Dolittle menyampaikan jawabannya kepada raja. Kau berkata jujur. Aku sangat senang mengetahui orang baik sepertimu telah datang untuk menyelamatkan monyet. Raja menyambut Dolittle dan semua hewannya ke dalam istana. Mereka diperlakukan seperti bangsawan. Raja menghadiahi Dolittle dengan banyak emas dan sebuah kapal juga untuk pulang. Ketika tiba waktunya mereka pergi, Polinesia, Cici, dan Buaya memutuskan untuk tetap tinggal. Ini adalah rumah kami. Sudah bertahun-tahun sejak aku melihat Afrika. Tapi bagaimana dengan... berhenti mengoceh. Kita pasti akan ketemu lagi. Aku akan sangat merindukan kalian semua. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan melepaskan layar. Tapi hanya beberapa menit kemudian, kekhawatiran baru melanda. Oh, tapi bagaimana kita menemukan jalan pulang? Saat itu, sekawanan burung turun ke atas kapal. Apa yang terjadi? Burung layang-layang. Mereka bermigrasi kembali ke rumah kita. Halo dokter, kami telah menunggumu dan sekarang kami akan memandumu kembali ke rumah. Maka mereka berlayar melintasi lautan, dipandu oleh ratusan burung layang-layang kecil, terbang di bawah sinar bulan dan berkilauan di bawah sinar matahari. Mereka butuh waktu lama dan perbekalan mereka hampir habis sampai... Aku melihat daratan. Kita sampai di rumah. Semua makhluk sangat gembira untuk kembali ke rumah. Dr. Dolittle mulai mengatur segalanya. Dia membayar toko kelontong 10 kali lipat dan berterima kasih. Dan pelaut itu diberi kapal raja beserta pembayaran ekstra. Dr. Dolittle mulai berpraktik sebagai dokter hewan. Dan tak lama kemudian banyak pasien datang kepadanya. Hewan-hewan sangat senang dia kembali. Dokter yang benar-benar mengerti dan mencintai mereka. Semuanya baik dan bagus sekarang. Itu benar sekali. Dokter, aku telah menerima kabar dari Polinesia. Dia bilang dia baik-baik saja. Ya! Dr. Dolittle sekarang menjalani kehidupan yang baik. Karunia-nya dikenal di antara makhluk di negeri itu. Tapi hanya hewan, burung, dan makhluk lain di bumi yang tahu betapa baiknya dia sebenarnya.